Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kemal Sabun Digital. Salam berkreasi. Ini udah lama banget nggak bikin video ya. Jadi seperti biasa di video kali ini kita mau bikin sabun-sabunan DTF. Ada orderan, nggak banyak sih, paling selusin. Jadi hoodie jumper gitu ya. Nah, untuk prosesnya seperti apa? Ikutin aja terus video ini sampai selesai. Oke, jadi seperti biasa langkah-langkahnya setelah desain ini udah oke. Ini sebenarnya belum diokein sama customernya ya, tapi anggaplah kita udah oke itu desainnya. Kita masukkan dulu ke software ripnya. Ini software ripnya. Ini untuk yang depan dan ini untuk yang belakang. Untuk yang depan rencananya gue copy langsung banyak kayak gini aja karena kecil-kecil. Sedangkan untuk yang bagian belakang nanti kopinya pada saat kasih perintah print aja. Nah, terus setelah itu siap print, sekarang kita akan maintenance si printer DTF ini. Cara maintenance-nya gampang banget. Kalau udah terbiasa sih jadinya mudah ya. Jadi yang pertama itu kalian kocok tabung tinta bagian luar ya 1-2 menit lah, atau lebih lama lebih baik juga, tapi biasanya gue 1-2 menit atau paling maksimal 3 menit juga udah oke. Kemudian buka tabung tinta bagian luar. Ini tabung tinta yang putih aja, karena kita akan sedot tintanya melalui damper ini yang hanya warna putih aja. Kalau warna lain nggak perlu. Nah, kemudian kita akan pindahkan rumah cartridge atau rumah damper atau rumah printhead atau apapun ini yang hitam kotak ini yang ada berjejer damper 6 piece ini ke tengah. Caranya nggak bisa digeser langsung kayak gini karena ini masih ngunci. Caranya yang pertama adalah ini pastikan dulu printernya kecolok ya. Kita nyalakan printernya, kita pencet. Nah, ketika nanti dia bergerak sedikit ke sini, kita langsung cabut power atau kita matikan saklar si power printernya. Kita nyalain dulu. Oke, setelah nyala siap-siap di sana tangannya. Bisa dicabut atau bisa dipencet saklarnya kalau ada saklarnya ya. Pada saat dia bergerak kita pencet di sini. Oke, nah dia berhenti kan. Nah, kalau udah berhenti gini kita gampang geser-gesernya. Nah, seperti itu. Nah, untuk sedot damper, nah sekarang gue ini mau ngenalin ke kalian nih sekalian aja ya. Jadi sebenarnya tadinya mau bikin video tersendiri, tapi it's okay lah, langsung aja gue kenalin. Nah, untuk susunannya kalian jangan ngikutin ya, karena ini gue masih dalam rangka untuk bisa dibilang eksperimen lah gitu. Jadi normalnya itu susunan damper itu dari kiri ke kanan itu YK, WW, MC. Kuning, hitam, putih, magenta, cyan gitu ya. Merah dan biru gitu terakhirnya. Tapi ini gue lagi nyoba kuning, hitam, merah, biru, putih. Jadi putihnya gue taruh di pinggir gitu. Jadi kalian jangan terpengaruh sama hal ini. Kita akan fokus ngomongin masalah dampernya aja. Nah, dampernya ini adalah damper khusus yang baru aja gue temuin, dan ini gue pikir sangat cocok dengan printer yang gue pakai dengan metode sedot damper setiap hari yang gue pakai gitu ya. Jadi kita langsung buka aja dulu dampernya. Nah, ini dampernya sebenarnya ukurannya seperti damper original, cuma untuk filternya dia filternya lebih besar. Nggak kelihatan ya kalau sekarang ya karena udah tertutup tinta putih. Dan yang paling penting, nah ini uniknya nih untuk damper ini. Sebentar, kameranya kita perbaiki dulu. Nah, untuk sedot dampernya kita udah nggak perlu lagi sedot dari bawah, kita bisa sedot langsung dari atas ya. Dan itu kita bisa menggunakan suntikan biasa yang ditambahin selang ujungnya seperti ini. Langsung aja gue praktekinnya sebentar. Gue bersihin dulu ini si suntikannya. Jadi caranya adalah yang pertama ini dampernya seperti ini. Kita buka bagian luarnya. Di sini ada semacam kayak penutup karetnya gitu. Kita buka aja, bisa pakai kuku atau bisa pakai alat bantu. Nah, ini posisinya harus berdiri ke atas ya, jangan dibalik. Kalau dibalik ke bawah dia tumpah nanti. Ini harus kayak gini ya. Jadi sekali lagi ini bawah, ini posisi yang bawah, yang ini posisi atas ini. Jadi jangan dibalik gitu. Kalau dibalik gitu nanti tumpah ini, karena ini ada tintanya di sini. Nah, kita sedotnya dari sini. Ya, kita masukin si suntikannya seperti ini. Sekali lagi ini disuntikan yang ditambahin apa ya, kayak semacam selang yang ukurannya udah disesuaikan dengan lubang damper ini. Nah, seperti ini. Setelah itu udah tinggal kita sedot aja. Sedot. Nah, maka akan tersedot ya. Oke. Nah, pada saat sedotan pertama kita coba cabut, set. Terus kita masukkan si tinta yang udah ada disuntikan ini, masukkan ke tabung tinta bagian luar ya, jangan dibuang. Oke. Kemudian kita sedot sekali lagi. Set, masukkan. Kita sedot sekali lagi. Set. Oke. Nah, ini bisa dilakukan 2-3 kali ya. Oke, dipegangnya ujungnya nih biar si selangnya ikut ke cabut. Jadi pada saat penarikan yang dipegang selangnya ya. Kita coba sekali lagi ya. Tekan. Set. Terus kita sedot, set.
berhasil kesedot. Nah pada saat cabut dipegang si selangnya seperti ini. Oke ya. Takutnya kalau pegang sedotannya aja dia bakal lepas. Atau mungkin nanti gue bakal lem aja kali ya itu biar nggak gampang copot. Pakai power glue gitu. Oke, udah 3 kali dan selesai. Tinggal tutup lagi si tutup karet yang tadi di atas ini ya. Nah ini tutup karetnya jangan sampai hilang. Pas langsung pasang aja seperti ini. Nah teman, ini satu udah selesai. Jadi kita nggak perlu lagi nyedot-nyedot dari sini gitu. Sekarang satu lagi ya. Satu lagi sama seperti tadi. Kita cabut si penutupnya. Kita masukin suntikan lewat atas ini. Kita tusuk. Kemudian kita sedot. Set. Oke. Cabut. Nanti mungkin gue bakal jual suntikannya juga yang udah gue lem aja kali ya. Jadi kita nggak bakal ragu untuk cabut bareng dengan si suntikannya. Jadi nggak perlu repot-repot megangin si selang bagian depannya. Tapi kalau untuk amannya sih memang pegangnya bagian sini aja. Oke, toh kan gampang. Oke, selesai. Kita tutup lagi. Set. Nah, kalau udah selesai seperti ini ya udah, tinggal dipasang lagi di posisinya seperti semula. Ini juga dipastikan sampai bunyi klik ya. Nah, setelah selesai dirapikan lagi untuk jalur selangnya. Dan ya jadi keunggulannya menggunakan damper ini atau keuntungannya menggunakan damper ini itu menghindari adanya kebocoran di bagian bawah, lubang bagian bawah si damper itu yang biasanya kalau ditusuk-tusuk pakai jarum itu kadang-kadang suka ada kebocoran gitu ya, karena mungkin nusuknya terlalu kencang atau pada saat ngebengkokin si suntikannya terlalu banyak gitu. Dan ini udah gua coba hampir 1 minggu aman-aman aja, tinta putihnya nggak ada masalah sama sekali. Yaitu wajib sehat ya untuk print head dan si tiang nozzle-nya gitu. Tapi untuk damper secara fungsi ini berfungsi dengan baik. Oke, udah selesai di cleaning, kita akan lihat hasil nozzle checknya. Oke, mantap. Hasil nozzle checknya di mana lihatnya? Sini deh. Nggak kelihatan. Nah, kayak warna putihnya udah full, nggak full sih, ada bolong sekitar 2 dan itu masih oke, masih aman-aman aja. Terus kalau ini hitam-hitam gini dari sisa wiper blade atau dari capping station ya, dan itu aman juga. Nanti setelah di print sih hasilnya nggak bakal ada kayak gitunya. Oke, langsung jos ya, sekali sedot. Gue bukan tipikal orang yang harus hasil nozzle checknya tuh perfect banget gitu sampai semuanya ada, enggak. Bahkan kalau ada lubang sampai 3 atau 4 pun, kalau memang gue harus ngeprint hari itu, gue langsung ngeprint aja gitu. Oke, jadi udah siap. Sekarang kita akan langsung cetak aja. Mungkin dari yang bagian depannya dulu aja kali ya, yang ini. Nah, yang ini ya, ini udah di mirror. Ini langsung kita cetak aja 10 piece dengan settingan seperti ini. Pixelnya pakai 1. Untuk pixel ini pakai 3 aja deh. Karena biar si ini kan ada warna merahnya, biar nggak ada ngintip warna putih ya. Karena kebetulan hoodie-nya juga warnanya warna hitam. Tapi untuk decrease ini tidak akan berpengaruh ke si yang warna putihnya. Karena kalau misalkan kalian lihat desainnya ini kan ada warna putih, ada warna merah. Kalau misalkan kita centang accept white only, artinya decrease ini yang kita setting ini 3333 itu nggak bakal berpengaruh untuk desain yang hanya ada warna putihnya aja, kayak gitu ya. Jadi decrease ini hanya berpengaruh untuk desain selain warna putih, yaitu warna merah ini. Seperti itulah kurang lebih pengertian atau penjelasan dari fungsi si accept white only ini yang ada di bawah sini. Oke, kita langsung siapin aja dulu pad filmnya dan kita cetak. By the way, untuk bahan baku sekaligus promosi nggak apa-apa ya. Jadi bahan bakunya ini gue semua menggunakan dari Kreasi, dari tintanya, kemudian dari pad filmnya juga. Itu pad filmnya udah habis, harus diganti lagi dengan yang baru. Kemudian sama powdernya juga, powder Kreasi. Di mana dia? Oh, ada di bawah sana. Jadi ini stoknya nggak banyak karena ini gue baru mulai seminggu yang lalu. Ini untuk tinta-tintanya baru ada kemasan 100 ml. Kemudian oh iya, cleanernya juga udah mau habis ya. Dan ini ada powdernya. Jadi stoknya memang belum banyak ya. Doain aja mudah-mudahan lancar, bisa stokin produk-produk terbaik buat kalian semua. Kalau mau beli juga kalian bisa langsung aja kunjungi website kreasi.id di kategori bahan baku. Atau kalau misalkan kalian butuh spare part atau hal lain yang berkaitan dengan DTF juga kalian langsung kunjungi aja website kreasi.id ya. Oke, untuk yang bagian depan udah dicetak dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya putihnya konstan dari awal sampai akhir.
Meskipun ini nggak terlalu panjang banget, tapi minimal dengan lebih dari setengah meter, itu kalau misalkan normal, biasanya kesannya normal. Kalau misalkan ada penyumbatan antara di damper atau di selang atau di tiang nozzle ataupun bahkan di print head, biasanya jangankan 50 cm, 10 cm atau bahkan 15 cm atau hanya 5 cm pun dia udah turun warnanya. Tapi kalau ini bisa dilihat sendiri, hasilnya konstan. Dan sekarang kita akan lakukan penepungan menggunakan powder data F dari Kreasi. Seperti ini soft fill ya. Jadi soft fill itu dia nggak terlalu kaku, butirannya butiran halus gitu ya. Nah ini, jadi di merahnya pun tidak ada apa tadi? Ngintip putih, karena di krisnya dipasang 3. Kalau misalkan kalian bisa ngelihat, ini antara warna putih dan warna merah, itu pinggirannya ada semacam kayak warna putih yang tidak menutupi semua tinta warna merah di depannya. Nah itulah fungsi dari decrease. Jadi decrease itu adalah membuat jarak antara ujung tinta putih dengan ujung tinta warna di belakangnya, atau tinta CMYK di belakangnya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi ini udah jam setengah 12 hari Jumat, kita Jumatan dulu. Paling ini gua powder, dan setelah di powder itu bisa didiemin, aman. Jangan didiemin dalam keadaan seperti ini. Kalau misalkan didiemin dalam keadaan seperti ini, itu biasanya nanti ada kayak semacam minyak-minyak yang naik gitulah. Entah minyak, entah lembab, entah apapun, itu gua masih misteri, belum tahu itu apa. Lebih amannya setelah di print kayak gini, didiemin dulu sekitaran ya 1 menit lah paling lama. Setelah itu baru di powder. Setelah di powder mau ditinggalin agak lama juga nggak masalah gitu. Asal jangan seharian 2 harian banget ya. Kayak sekarang gue kan mau break dulu sekalian makan, nanti setelah itu baru kita oven. Kita lanjutin nanti ya. A few minutes later. Oke, tadi udah dikasih tepung, cuma kayaknya gue lupa ngasih videonya ya. Gue lupa ngerekam, dan ini udah gue potong ke 3 bagian karena masukin ke oven ini nggak bisa terlalu besar dan panjang seperti itu ya. Maksimal ukuran A3 ini. Jadi ini suhunya di 150, timernya sekitaran 3-4 menit. Jadi kita langsung aja masukin, ini udah di powder, satu-satu aja ya. Kita masukinnya, kita pelan-pelan aja ngerjainnya, toh santai hari ini cuma ngerjain ini aja. Karena kalau bikin produksi seperti ini dan dibikin konten, percayalah itu agak ribet dan memakan waktu 2-3 kali lipat gitu. Karena ada beberapa take-take atau shot-shot itu yang harus gua ulang gitu. Oke, kita nyalain timernya, dan timernya mati guys, sebentar. Oke, kita tunggu aja itu matang. Dan ini juga sambil ngeprint untuk bagian belakangnya. Ini sekali lagi metode raster semi raster ya. Kalian bisa tonton aja videonya di bagian mana ya, bagian sini nih. Kalian bisa lihat aja cara untuk bikin rasternya. Dan ini putihnya masih normal, masih solid. Artinya dampernya berfungsi dengan baik. Dan kalau misalkan kalian lihat di cappingnya juga, ini putihnya masih normal, masih keluar garis 2. Nah, masih keluar putihnya lah. Oke, ini untuk hasil powder yang pertama tadi, itu udah masuk yang kedua. Powder oven, sorry. Nah, untuk oven yang bagus itu hasilnya seperti ini ya. Jadi dia kayak semacam licin gitu. Terlihatnya seperti licin, tekstur-tekstur agak semi jeruk gitu ya. Nah, ini artinya ini udah matang. Ini lemnya udah terlumeri dengan baik gitu. Jadi setelah ini udah bisa langsung dipotong aja ini. Udah langsung dipotong dan langsung di-press ke bahan yang mau kita press gitu. Ya. Kita tes dulu, cuma ini kayaknya ada agak rancu nih. Ini kenapa kebiru-biruan ya warna? Nanti bakal gua perbaiki dulu untuk warnanya. Nanti kita lihat ya. Oke, jadi tadi sebenarnya udah ngeprint untuk yang bagian belakang. Cuma gua perhatikan ini abu-abunya nggak abu-abu banget ya. Dia abu-abu versi CMYK lah gitu. Jadi karena memang nyari warna abu-abu di apa namanya metode printer CMYK itu agak susah. Cuma ini gue udah dapetin. Nah ini dia abu-abunya. Nah ini yang agak biru-birunya yang seperti ini. Kelihatan nggak ya kalau di kamera? Nah ini abu-abu, persis abu-abu, hanya warna hitam dan putih aja di sini. Oke ya. Nah itu caranya gimana? Caranya adalah gue mengubah ICC profilnya. Jadi nanti gue bakal kasih link downloadnya aja, free. Untuk ICC profilnya. Jadi sekarang gue pakai ICC profil yang nih, ICC Kreasi Ink Grey. Jadi ada Kreasi Ink yang biasa, ini untuk CMYK yang biasa. Nah kalau untuk dapetin warna grey atau warna abu-abu, pakainya yang Kreasi Ink Grey.
Oh ya, tapi ini ICC profilnya khusus hanya untuk warna grey aja, untuk warna abu-abu aja. Jadi kayak misalkan desain yang ini kan sebenarnya ada warna merah nih di tengahnya. Ini kalau misalkan di print berbarengan menggunakan ICC profil ini, dia bakal berubah warnanya menjadi abu-abu. Makanya untuk yang warna merah love yang di sini, gua pisahin aja. Nah, ini ya. Jadi nanti ini menggunakan ICC profil yang Creasi Ink biasa, sedangkan desain yang ininya yang abu-abunya pakai Creasi Ink yang grey. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nanti pada saat selesai di print, di oven, baru nanti kita tinggal gabungin aja gitu. Toh ini hanya kecil kan, gampang lah gitu ngegabunginnya. Oke, kita akan langsung cetak sekarang. Oke, jadi kayaknya ini video bakal gua bagi aja jadi dua, karena kalau misalkan gua terusin ini bakal panjang banget, kayaknya 1 jam lebih kali ya. Ini aja udah gua banyak yang gua potong-potong, karena kadang-kadang kalau bikin konten kayak gini suka keasikan ngasih informasi alias banyak bacot jadinya. Ya jadi panjang gitu deh videonya. Ya udah, kurang lebih seperti itu aja videonya teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.